Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib musalla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, yang merupakan nikmat terbesar, nikmat termahal yang Allah berikan kepada kita hambanya. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri, agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, yaitu menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah SWT. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 17 Safar, bulan yang kedua 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 September 2023 Miladiyah. Kita akan lanjutkan kajian kita
Ma'rifatul Quran fi tarjamatil Quran. Mengenal Al-Quran melalui terjemahnya dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita malam ini adalah mengenal karakter Bani Israel. Ini kisahnya panjang. Ini sudah dari ayat 40 sekarang sampai ayat 55 dan seterusnya. Ini masih melanjutkan kisah Bani Israel. Setelah yang lalu kita menyampaikan tentang bagaimana keadaan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihi salam, yang telah diberikan nikmat Allah SWT berupa pertolongan Allah, diselamatkannya dari kejaran Fir'aun, kemudian diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah setelah melakukan perbuatan syirik, menjadikan anak sapi, patung anak sapi disembah gitu ya. Setelah itu Allah maafkan lagi. Kemudian Allah memberikan nikmat terbesar, yaitu nikmat kitabnya Taurat ya. Nah, diharapkan dengan kitab itu bisa mereka jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi-lagi Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa setelah diampuni oleh Allah SWT, setelah mereka melakukan kesyirikan, dari 600.000 yang dibawa oleh Musa dari Mesir ke Palestina dalam perjalanan, maka ada 70.000 orang yang melakukan kesyirikan, menyembah patung anak sapi. Kemudian Allah SWT memberikan pintu taubat dengan cara saling membunuh. Jadi yang tidak menyembah patung disuruh membunuh yang menyembah, atau saling, walaupun mereka tidak menyembah patung, maka di antara mereka supaya saling membunuh sebagai tobat mereka. Jadi tobatnya kelihatannya mudah, kelihatannya tapi sulit, kelihatannya berat tapi sesungguhnya ringan. Kenapa? Cuma sekali ya, sekali aja. Ketika mereka melakukannya, maka Allah ampuni. Kalau kita, tobat kita ini sepertinya ringan, cukup baca istighfar ya kan. Tetapi sebenarnya berat. Kenapa? Karena berkali-kali. Hari ini tobat, besok kumat, tobat lagi, kumat lagi. Jadi kayak tobat kapok lombok. Kapok lombok itu tobat karena kepedesan. Besok sudah nggak ingat lagi, rasa pedesnya kambuh lagi. Nah, oleh karena itu ini merupakan satu indikasi bahwa istighfar itu sebetulnya sebagai sarana untuk mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan dari 70.000 orang itu diminta untuk mengikuti perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa ingin mendapatkan penghormatan ya, penghormatan dari Allah. Apa itu? Diberikan jabatan untuk mengatur kaumnya, begitu ya. Dalam perjalanan maka mereka disuruh untuk menyaksikan acara itu.
Nah kemudian dalam perjalanan itu Bani Israel itu mengatakan kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika dalam perjalanan kaumnya Nabi Musa, Bani Israel itu mengatakan, dan ingatlah ketika Bani Israel mengatakan kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah beriman terhadap Tuhan hatta narallaha jahratan, sehingga kami bisa melihat Tuhanmu itu sebagaimana aku melihat benda ini. Jelas, ya kan? Mendengar pernyataan Bani Israel yang demikian amat sangat tidak sopan. Inilah karakter mereka, ya. Padahal Allah sudah menolongnya, menganugerahi berbagai macam nikmat, ya kan? Tapi masih balelo, ya. Ini balelonya luar biasa, ya kan? Nah. Fa akhadhatkumus sa'iqatu, maka mereka disambar geluduk, petir halilintar, wa antum tanzurun, sementara kalian menyaksikan. Ini ayat dibacakan oleh Nabi di hadapan Bani Israel yang ada di pinggiran kota Madinah. Dari dua suku yang besar, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ini dibacakan. Nah, supaya apa? Supaya mereka mengambil peristiwa ini menjadi pelajaran. Jangan sampai Bani Israel yang ada di kota Madinah, yang notabene mereka menanti-nanti kedatangan Nabi terakhir, yang dikabarkan di dalam kitab suci mereka, jangan sampai mereka lepas. Jangan sampai mereka melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel yang dipimpin oleh Musa ketika itu. Peristiwa ini kemudian Musa mengadu kepada Allah. Ya Allah, lah saya ini disuruh mendatangi engkau. Kami disuruh membawa saksi. Sementara orang-orang yang akan menyaksikan peristiwa ini engkau matikan. Mati sambil meledek, sambil petir, Pak. Sesakti apapun kalau disambar halilintar, insya Allah mampus lah itu. Tapi apakah itu mati benar, apakah insa-insaan, apa mati suri atau pingsan, kurang begitu diperjelas. Tapi kalau menurut ayatnya mati, Bang, ya kan? Mati. Lalu Musa memohon, ya Allah, hidupkan ya Allah. Gitu. Nah kalau nggak dihidupkan, siapa yang menyaksikan? Kata Musa kepada Allah. Musa ini kalau dengan Tuhannya itu seperti teman. Kadang-kadang bercanda, kadang-kadang serius, bahkan kadang-kadang main-main gitu ya. Gitu ya. Maka kemudian Allah kabulkan apa yang diminta oleh Nabi Musa. Ayat berikutnya Allah menyampaikan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Tsumma kemudian ba'atsnakum, kami Allah membangkitkan, menghidupkan kembali siuman min ba'di mautikum, setelah matinya kalian. Sambil petir mati, kemudian diminta oleh Nabi Musa supaya dihidupkan, ya. Apa tujuannya Allah menghidupkan kembali? Tujuannya adalah la'allakum tashkurun, agar
Bani Israel menjadi orang yang pandai bersyukur. Apa maknanya? Dengan dikasih kesempatan hidup kembali, diharapkan mereka bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mau menjadikan Alkitab yang diturunkan Allah kepada mereka menjadi hidayah, petunjuk hidup mereka. Tapi sekali lagi, yang namanya Bani Israel itu memang luar biasa. Ini cocok yang diutus kepada mereka itu Musa. Kalau bukan Musa nggak mampu, ya. Kenapa? Karena memang semua kesalahan Bani Israel itu selalu menimpakan kepada Musa. Dalam perjalanan kurang makan, lapar gitu kan, mintanya kepada Musa. Kemudian haus, mintanya kepada Musa. Kepanasan, mintanya kepada Musa. Maka kemudian ayat berikutnya Allah melanjutkan firman-Nya sebagai lanjutan kisah Bani Israel tentang karakter Bani Israel itu. Wa dhallalna 'alaikumul humama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa dhallalna, dan kami telah menaungi, ya, al-ghamama, awan, mego, ya, awan. Jadi Allah menaungi Bani Israel dalam perjalanan menuju Palestina karena panas di terik matahari, di sana padang pasir, pokoknya tidak ada tanaman-tanaman gitu ya. Kalau toh ada, jaraknya jauh-jauh, tidak seperti di Banjarmasin, ya, pohonnya banyak, rindang sekali, di mana-mana ada pohon. Tapi waktu itu tidak ada. Maka kemudian Allah menganugerahkan kepada mereka dalam bentuk nikmat, yaitu Allah menaungi mereka dengan awan, ya. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada Bani Israel dalam bentuk kamu begitu ya, itu manna. Manna ini apa namanya, jenis makanan, tapi ini dari apa namanya ya, dari jenis, dari tumbuhan pohon gitu ya, itu namanya manna. Kalau diterjemah Departemen Agama itu sejenis madu, manna. Tapi di sini di dalam kajian tafsir itu dijelaskan bahwa manna itu adalah sesuatu yang Allah turunkan langsung dari surga, ya. Itu diturunkan di atas pohon, Pak. Warnanya putih-putih kayak tepung. Kemudian mereka naik, kemudian mengambilnya untuk keperluan satu hari itu. Dari hari Ahad, Senin sampai Jumat. Nah, manna ini Allah turunkan tidak seperti buah-buah yang lain. Jadi diturunkan setiap hari itu pada saat fajar sampai matahari terbit. Ya kurang lebih 3 atau 2 jam lah. Maka Bani Israel mereka mengambil manna itu sebagai makanan pada hari itu. Apabila ada Bani Israel yang nakal, mengambil lebih dari kebutuhan satu hari itu, maka manna yang mereka ambil itu menjadi rusak, tidak bisa dikonsumsi untuk hari yang akan datang. Jadi nggak bisa di stok, gitu ya. Nah, jadi hari Ahad sekali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tetapi pada hari Jumat
khusus hari Jumat, maka boleh mengambil untuk keperluan hari Sabtu. Jadi di hari Jumat itu mengambil mananya untuk 2 hari, untuk hari Jumat dan hari Sabtu. Kenapa? Karena pada hari Sabtu mereka jadikan sebagai hari raya mereka, khusus untuk beribadah kepada Allah. Jadi mengambil, gitu ya. Itu namanya manna. Bukan mana wadahnya, bukan gitu. Tapi jenis makanan manna. Silahkan sambil diminum, dinikmati, santai tapi serius, ya. Monggo, nggih. Kemudian wasalwa. Kemudian Allah SWT juga memberikan jenis makanan yang namanya salwa. Salwa itu jenis makanan hewani. Kalau manna tadi nabati. Ini juga diturunkan Allah kepada mereka, dan penurunannya juga sama seperti pada saat Allah menurunkan manna. Hanya jenisnya saja yang berbeda. Jadi salwa ini jenis makanan sebangsa burung yang bulunya merah. Kalau Bapak Ibu browsing di internet, di Google, itu nanti mencari jenis burung yang bulunya merah. Tidak semuanya merah. Saya pernah jalan-jalan di Jawa, itu di kampung itu banyak orang yang memelihara burung, tapi yang bulunya merah jarang sekali. Ada satu burung beo, ya, kayak kalau di Jawa itu betret, itu sebagian merah. Tapi ternyata bukan seperti itu yang dimaksud dengan salwa itu, ya. Kalau di Banjar mungkin di pasar burung ada jenisnya. Kalau di terjemahan apa itu Departemen Agama itu di sana salwa itu semacam burung puyuh, seperti itu, Pak. Jadi mereka mengambil disembelih untuk makanan pada hari itu juga. Apabila mereka mengambil salwa kemudian belum dewasa begitu, maka salwanya dilepas kembali. Jadi yang diambil adalah burung yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pada hari itu. Begitu juga halnya dengan salwa, itu tidak boleh melebihi mengambil lebih dari 1 hari, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh mengambil salwa lebih untuk memenuhi kebutuhan sampai hari Sabtu, karena hari Sabtu dipakai untuk beribadah. Nah, oleh karena itu mereka biar khusyuk. Kalau menghadiri majelis ilmu sudah dipenuhi kebutuhan hari itu, insya Allah khusyuk, tidak mikirin anakku mangan opo, bojoku tak pakani opo, itu ya. Tapi kan sudah disiapin, makanya khusyuk. Seperti kita, misalnya hadir di majelis ilmu, di situ ada minuman santai, ada wadah nyaman, ya. Nah, khusyuk kita, gitu kan? Begitu juga Bani Israel. Jadi Bani Israel ini, Bapak Ibu sekalian, itu adalah satu kaum yang Allah unggulkan dan yang Allah manjakan sebagai sebuah ujian bagi mereka. Ini dikisahkan Nabi kepada Bani Israel yang ada di Madinah agar mereka menjadikan pelajaran. Tapi ternyata mereka sedikit yang mengambil pelajaran, sedikit yang beriman, sedikit yang bersyukur, yang banyak kafir, yang banyak kufur, kemudian ingkar. Itu yang banyak. Informasi ini memang di Quran. Dari populasi jumlah penduduk di dunia yang kurang lebih 7 miliar, yang muslim
Tulisannya di KTP itu agama Islam. Itu sekitar 2 miliar. Yang 5 miliar itu non muslim. Nama agamanya macam-macam, ya. Tapi yang jelas yang 5 miliar itu lebih banyak daripada yang 2 miliar. Kalau yang 5 miliar itu bahasa yang kerennya itu adalah kafir. Itu yang keren, yang resmi bahasa dari Al-Quran. Tapi kalau bahasa Indonesia kemudian disampaikan kepada warga Indonesia, ya, maka yang kafir ini namanya macam-macam. Ada yang non muslim, ada yang namanya bukan orang Islam, ada namanya macam-macam, ya, gitu ya. Diperhalus lah, mungkin supaya malaikat itu mencatatnya lain, mungkin gitu ya. Jadi sesuatu yang jelas-jelas mungkar, jelas-jelas haram, itu dikasih label-label yang halus, gitu ya. Nah, misalnya kalau bahasa Indonesianya itu pelacur, itu diperhalus menjadi PSK, kan keren ya. Kalau nama aslinya pencuri, itu nama kerennya adalah koruptor. Sebetulnya koruptor itu maling, Pak. Maling resmi, dilindungi oleh undang-undang. Tapi maling yang aslinya maling, ketika ketangkap itu mesti dipotong tangan. Ya, tapi kalau di sini bukannya dipotong tangan, potong tahanan. Ya, mestinya 2 tahun, ya tinggal 2 hari. Itu. Tapi mudah-mudahan dengan hidayah Allah nanti Bani Israel yang punya tindak pidana seperti itu diampuni lah. Tapi yang namanya Bani Israel itu kan memang mecel banget. Sekarang berbuat diampuni, berbuat lagi, diampuni, berbuat lagi, gitu ya. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Ini kisah disampaikan kepada kita karena ini ada di Quran. Allah menyatakan ini, perintahnya kepada Bani Israel, ya, itu kulu mimma rozaqnakum, ya, kulu min thayyibati ma rozaqnakum, maka makanlah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, wahai Bani Israel yang ada di kota Madinah ketika itu, dari yang baik-baik. Nah, ajaran baik di sini ini adalah ajaran Islam, tetapi khusus bagi bangsa manusia. Tapi kalau bangsa selain manusia itu tidak usah memakai baik. Misalnya makanan untuk sapi, kerbau, hadangan, wedhus, mendo, kambing, itu nggak usah pakai toyiban, apalagi halalan, itu enggak. Ya, karena halalan toyiban itu hanya untuk manusia. Bagi Bapak Ibu yang ingin menikmati menu halalan toyiban, ke Banjarmasin, ya, di samping gereja itu ada Wong Solo, ya, Batu Tulis, itu halalan toyiban. Ada caranya supaya gratis, Pak. Ada caranya. Bagi yang mau, sebut nama saya, insya Allah gratis, ya. Sebut aja, ya. Insya Allah. Karena saya mendapatkan ijazah, ya, saya sama-sama orang Solo, kan, sama-sama orang Solo. Jadi kalau
Kalau makan di sana insya Allah gratis Pak, itu ya. Tapi harus disebut dulu namanya. Tapi ijazah ini sering saya coba, ternyata benar. Saya sebut namanya, ternyata benar. Terus saya usut-usut lewat teman saya. Kenapa kalau saya makan di sini kok selalu tidak mau dibayar alias gratis? Ya karena pian menyebut namanya. Ternyata setelah disebut namanya itu apa? Telepon ke manajernya. Ini Pak, ini pokok tandanya begini-begini. Pokoknya kalau makan di mana saja, tapi di Kalimantan, bukan di Indonesia, di Kalimantan, maka tidak diperlakukan uangnya. Itu. Tapi yang seperti itu walaupun ada fasilitas tidak kami gunakan karena kami orang yang beradab. Orang Indonesia kan beradab, ya kan? Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun dikasih kesempatan tidak dipakai, ya kan? Nah gitu. Nah, Allah SWT menyuruh kepada Bani Israel agar memakan makanan yang baik. Kenapa? Supaya dengan makanan yang baik itu badannya sehat, kuat, kemudian beribadahnya kepada Allah juga kuat. Coba kalau lemes, ya kan? Kalau lemes ibadahnya juga tidak semangat, apalagi tidak ada motivasi. Ini ada informasi untuk kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sesuatu yang namanya kintor, Haji kintor sudah pernah dapat? Kintor itu satu benda, yang benda itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya Pak. Ini ditawar-tawarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Jadi ini kami sampaikan sebagai perpanjangan lidah. Jadi Bapak Ibu yang hadir, yang ingin mendapatkan kintor itu cukup malam ini sebelum tidur ambil air wudhu, baca Al-Quran 10 ayat. 10 ayat Pak. Surah apa saja? Apa saja Pak? Mau yang pendek silahkan, yang penting jumlah ayatnya 10. Misalnya Al-Ikhlas 4, Al-Falaq 5, 9, An-Nas 6. Kelebihan malah lebih kan? Nah, jadi orang yang membaca Al-Quran 10 ayat sebelum tidur nih, ya, maka Allah akan memberikan kintor, sesuatu yang nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Lalu bagaimana Pak? Saya kan sudah punya kebiasaan dulu, ada informasi sebelum tidur ambil wudhu, baca surah Al-Muluk sementara 30, ya enggak apa-apa. Berarti manfaatnya kan beda-beda. Kalau Al-Muluk itu manfaatnya untuk membebaskan dari azab kubur, ya kan, ada jaminan gitu kan. Tapi kalau misalnya perhitungan bandar ya enggak apa-apa, malah ditambah 3 kintor gitu kan, 30 ayat ya kan. Tapi ya lebih baik pakai ayat yang lain, ya kan. Bacalah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Kalau Bapak Ibu membaca satu ayat 1 sampai 10 Pak, Bapak akan menemukan 3 golongan yang hebat, 3 golongan yang hebat, dan 3 golongan yang super hebat. Nah, di sana ada penipu, di sana ada pengingkar, dan di sana ada orang yang benar. Makanya di angka 9 Pak, di angka 9 itu di Al-Baqarah yang angka 9 Pak ya, ayat 9 maksudnya, di sana Allah menginformasikan tentang penipu. Tidak hanya penipu kepada manusia, tapi penipu kepada Allah. Allah mau ditipu. Masya Allah. Terus nanti juga kalau pas buka Quran di surah An-Naml ayat 48, di sana dijelaskan
Di negeri itu ada 9 orang yang perilakunya berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi di situ kan tidak disebutkan negeri mana, negeri Adil Bakti, enggak begitu, enggak. Di negeri itu. Kalau ayat memberitahu seperti itu yang sifatnya umum, maka di setiap negara itu selalu ada 9 orang yang tugasnya merusak dunia. Cuma nanti lambang-lambangnya berbeda-beda. Apakah 9 onta? Apakah 9 apakah 9 gecko? Apakah 9 kadal? Apakah 9 ulo? Pokoknya 9. Itulah. Dan lambang-lambangnya itu selalu di sana ada merahnya. Kenapa? Karena di situ lambang api. Api itu kalau sedikit Pak itu membantu, tapi kalau banyak merusak. Jadi kebakaran maksudnya gitu. Nah, jadi Allah SWT memberitahu kepada kita di Quran ini sebenarnya gini Pak. Kalau kita bicara tentang teknologi, teknologi itu akan menyesuaikan dengan zaman. Atau beda ya. Teknologi itu sudah isa. Tapi kalau zaman itu tidak menyesuaikan dengan teknologi, Pak. Zaman itu menyesuaikan dengan Al-Quran. Zamannya kapan saja itu selalu sesuai dengan Al-Quran. Maka oleh karena itu, dengan informasi ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita, itu semuanya adalah hidayah. Apa itu hidayah? Sesuatu yang mengantarkan kita kepada tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beribadah supaya ibadah kita benar, supaya ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ibadah kita diterima, maka ikutilah petunjuk tersebut. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.